Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelia Dwi Astuti, NPM 5021238, akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka dalam mata kuliah TLA Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pengertian. Menurut kemendikbud.go.id, strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan 1. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 3. Mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. 4. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. 5. Memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi. Macam-macam strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. 2. Strategi pembelajaran inquiry. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. 4. Strategi pembelajaran kooperatif. 5. Strategi pembelajaran afektif. 6. Strategi pembelajaran kontekstual. 7. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. 8. Strategi discovery learning. 9. Strategi scientific learning. 10. Strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di SD kelas rendah. Project based learning. Project based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil berupa produk. Tujuan project based learning yaitu 1. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. 2. Mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. 3. Meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Karakteristik project based learning. 1. Pada pembelajaran berbasis proyek ini sesuai dengan namanya, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. 2. Project based learning berfokus pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. 3. Siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri dan guru berperan sebagai fasilitator. 4. Project based learning menuntut keaktifan siswa karena model pembelajaran ini berpusat pada siswa atau student center. Siswa bertindak sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Sintak atau langkah-langkah project based learning. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Menyusun desain perencanaan proyek. 3. Membuat jadwal aktivitas. 4. Melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. 5. Menguji hasil kinerja peserta didik. 6. Mengevaluasi pengalaman. Penerapan strategi project based learning. Tema 4. Kewajiban dan hakku. Subtema 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 1. Kelas 3 semester 1. Pendekatan kooperatif. STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Metode pembelajaran observasi, ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Guru melakukan apersepsi, yaitu menyampaikan topik materi yang akan dibahas. Kemudian, guru dapat menayangkan video mengenai materi hak dan kewajibanku bertetangga. Lalu, guru mengadakan tanya jawab dan berhipotesis mengenai video yang ditayangkan dengan siswa. Setelah itu, guru memberikan lembar kerja siswa dan memberi tugas berupa menyampaikan pendapat siswa mengenai video yang sudah ditayangkan dan membuat proyek karya dekoratif secara berkelompok dan membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya serta mengumpulkan hasil proyek tersebut. Kemudian, guru dan siswa mengumpulkan hasil belajar secara bersama-sama dan menutup pembelajaran pada hari ini. Kelebihan strategi project based learning.
1. Bisa meningkatkan ketekunan peserta didik dalam pembelajaran. 2. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. 3. Keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terasah. 4. Meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. 5. Melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Kelemahan strategi project based learning. 1. Membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim teaching. 2. Waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru bisa mengondisikan agar kelas tetap kondusif. 3. Perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. 4. Proyek akan terlambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Perbedaan project based learning dan problem based learning. Problem based learning merupakan metode pembelajaran berbasis masalah di mana peserta didik akan diberi suatu masalah dan diselesaikan secara ilmiah atau dianalisis. Sementara project based learning merupakan metode pembelajaran berbasis proyek di mana ada suatu masalah dan berusaha diselesaikan dengan menghasilkan suatu produk. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai strategi pembelajaran yang cocok ditetapkan untuk SD kelas rendah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.